Keturunan Arab bikin geger Indonesia. Ada apa dengan mereka yang numpang di Indonesia ini? Yo, keturunan kan berarti numpang. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Salam bejo donya akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, media sosial dihebohkan dengan sosok seorang wanita keturunan Arab. Lagi-lagi ini keturunan Arab bikin geger Indonesia. Ada apa dengan mereka yang numpang di Indonesia ini? Yo, keturunan kan berarti numpang. Rahma Sarita telah membuat geger jagat medsos. Karena apa? Karena bikin puisi yang berjudul Negeri Bajingan. Terus kok kebetulan sama dengan Rocky Gerung yang kemarin mengatakan Jokowi adalah bajingan tolol, kan gitu. Wah, ini gimana ini? Ini saya bacakan puisi yang berjudul Negeri Para Bajingan. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Vonis bisa dapat potongan. Status tersangka tergantung orderan. Subsidi tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah negeri para bajingan. Pejabatnya banyak yang korupsi. Sepertinya sudah tuman transaksi janggal ratusan triliun tinggal kena. Inilah cerita tentang negeri bajingan. Utang jadi andalan, tanah air pun digadaikan. Nah, ini loh, bagaimana mereka itu sepakat bahwa Indonesia itu terbelit hutang, gitu loh. Terbelit hutang banyak. Kelompok-kelompok mereka itu ya seperti itu. Bisanya itu cuma mencaci maki, menghujat pemerintah, padahal rekam jejaknya itu ya kelam. Rahma Sarita itu pernah dicopot, kehilangan pekerjaan karena menghina Pancasila. Ya, sekitar tahun 2020 itu rekam jejaknya. Jadi Rahma Sarita dipecat dari posisi staf tenaga ahli wakil ketua MPR karena postingannya yang dianggap melecehkan Pancasila. Ini Kompas TV yang menyiarkan. Tuh, mereka itu sangat kompak menghujat pemerintah, mengatakan negeri kita itu bajingan. Kalian itu numpang loh. Mbok Yao berterima kasih sedikit dengan Indonesia, dengan NKRI. Apa bisanya kalian itu mencaci maki, menghujat, kan seperti itu. Nah, ini loh, ini yang harus kita waspadai. Jadi Rahma Sarita itu rekam jejaknya itu diduga melecehkan Pancasila sehingga dicopot dari jabatannya sebagai staf
tenaga ahli wakil ketua MPR. Luar biasa ini, dicopot itu karena menghina ideologi kita Pancasila. Ya sekitar tanggal 13 Desember tahun 2020. Lah ini Rahma Sarita ini Al-Jufri, Rahma Sarita Al-Jufri ini keturunan Arab Indonesia. Berarti ada darah Arabnya dong di dalam tubuh Rahma Sarita. Terus kenapa setiap orang-orang yang ada bau-bau Arabnya itu kok di sini itu selalu berbuat onar? Apa mereka itu tidak menyadari bahwa dia itu di sini itu cuma numpang, dia itu di NKRI itu cuma ngenger, kan begitu tuh logikanya. Malah bikin puisi yang di situ itu bikin gerah, bikin panas, mengatakan negeri kita adalah negeri bajingan, kan gitu. Pak, seakan-akan yang berada di atas itu yang menjadi pemimpin negeri kita itu bajingan semua, kesannya seperti itu. Walaupun tidak mengarah ke situ, tapi arahnya, lu bacanya di sini di Indonesia, terus tujuannya negeri Malaysia atau Singapura, kan tidak mungkin. Berarti kan mengarahnya itu sasaran tembak dari puisi Rahma Sarita itu ya untuk negeri kita yang kita cintai ini, Indonesia. Ini loh kegelisahan kami di grassroots bawah seperti ini. Kenapa harus mencaci maki? Kenapa harus melontarkan kebencian? Kenapa harus menghinakan? Kan seperti itu tuh. Apa mereka itu berpikir, wong kami sudah diajari oleh para cucu Nabi mencaci maki, menghina, jadi kami mengikuti mereka atau seperti itu? Kan seperti itu tuh. Makanya bahayanya doktrin-doktrin kebencian, bahayanya ceramah-ceramah yang provokatif, ceramah-ceramah yang memframing, menggiring seseorang untuk mencaci maki, membenci, itu sangat berbahaya. Makanya kita hari ini harus betul-betul jeli, harus betul-betul selektif memilih dai penceramah yang di situ itu bermanfaat, bermaslahat untuk kita atau tidak. Apalagi ini momen-momen Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Seakan-akan Indonesia itu dikuasai oleh negeri bajingan, seakan-akan genting, seakan-akan mengkhawatirkan, kan gitu. Padahal faktanya tidak seperti itu. Alhamdulillah hari ini kita merasakan kita itu dalam nuansa yang damai, aman, terus keadaan kita ya baik-baik saja, ekonomi kita ya baik-baik saja, terus ya betul-betul wajib kita syukuri keadaan seperti ini. Boleh mengkritik, tapi kalau berlebihan itu ya jangan. Itu sama saja fitnah karena tidak sesuai dengan fakta, kan begitu. Mudah-mudahan kita semua bisa memilah dan memilih antara kebaikan dan keburukan. Jangan sampai kita terjerumus kepada kesesatan yang akan menyengsarakan kita, yang akan memporak-porandakan simbol-simbol persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia, tanah kelahiran kita, tanah tumpah darah kita, yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita bela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.